Kembali lagi saya Dem Tonton akan merekap film berjudul Woodline Grey. Film asal Kanada yang sayang kalau Anda lewatkan. Spoiler di depan dan selalu berhati-hati. Saya berharap kalian semua menyukainya. Film dimulai memperlihatkan seorang pria bernama William yang sedang memeriksa perangkap yang dipasang olehnya dan menjelajahi setiap tempat di mana dia menaruh perangkap dan mengambil hasil tangkapannya untuk dimasak dan membawa ke sebuah pondok kecil yang telah digemboknya, lalu memberikan makanan itu lewat lubang yang dibuatnya untuk memasukkan makanan. Saat William sedang memancing di sungai, dia terkaget karena melihat seorang wanita muda yang terluka dan tidak sadarkan diri. William membawa wanita muda itu kemudian mengobatinya. Saat wanita muda itu telah sadarkan diri dan ingin mengenal William, dia mencoba tidak mau berbicara tentang latar belakang dirinya. Wanita muda ini bernama Emily. Saat malam hari, Emily sedang makan bersama William. Tapi karena Emily begitu banyak cerita, sehingga William menyuruhnya diam dan segera tidur. Saat keesokan harinya, Emily terbangun. Dia berjalan berkeliling di sekitar hutan itu, dan Emily melihat sebuah pondok kecil yang digembok, dan dia melihat ke dalam ada seorang gadis cilik di dalam. Saat Emily mau merusak gembok, tiba-tiba Emily diserang oleh William dari arah belakang. Film kembali berlanjut ke masa sebelumnya, saat Emily di rumah kakeknya untuk mendonorkan darahnya buat sang kakek yang dirawat di rumah saja oleh seorang perawat, sambil merekam suaranya tentang pengalaman perang sang kakek melawan Vietcong. Saat kakek memanggil Emily dengan sebutan Peanut, dia memberikan sebuah hadiah kompas untuk Peanut. Sang kakek ingin Emily datang menemaninya pada esok hari, karena sang perawat yaitu Tyler sudah memiliki janji kencan keesokan harinya. Keesokan harinya, Emily kembali ke rumah kakeknya, dan karena terlambat, dia keluar dengan tangisan bersalah di halaman rumah kakeknya. Film berlanjut saat Emily meminta temannya itu Beck untuk mengantarnya ke tengah-tengah hutan dan mengatakan kepada Beck bahwa dokternya menyuruhnya untuk menenangkan diri selama 7 hari, sehingga dia sudah bertekad bulat untuk berdiam di tengah hutan. Walaupun Beck begitu khawatir terhadap Emily, saat Emily berjalan di tengah hutan, dia menandai jalurnya dengan kain merah yang diikatkan pada pohon-pohon. Dia sempat bertemu dengan sang kakek, tapi itu hanya mimpinya saja. Saat dia sedang berjalan menuju sungai, Emily melihat William dan Emily terpleset sehingga jatuh sampai pingsan. Film berganti saat William tidak menginginkan cerita Emily, sehingga Emily memasuki ke dalam rumah mobil William untuk tidur. Keesokan harinya, Emily melihat pondok kecil dengan penuh penasaran. Dia mendekati pondok itu, dan dia kaget karena ada seorang gadis cilik. William menerkam Emily sehingga Emily berpura-pura mati. William memikul Emily untuk dibawa kembali, tapi Emily tiba-tiba berontak dan balik menyerang William sampai tidak sadarkan diri. Emily membawa William ke rumah mobil lalu mengikatnya. Dia kembali ke pondok tadi dengan membawa kapak untuk merusakkan gembok.
membukakan pintu untuk segera bebaskan gadis kecil itu. Saat Emily mau menanyakan kondisi, gadis itu langsung berlari begitu cepat ke arah rumah mobil dan memukuli William. Emily yang datang langsung membuat gadis cilik itu lari meninggalkan keduanya, masuk ke tengah hutan dan menghilang. William akhirnya menceritakan tentang gadis cilik itu adalah anaknya yang begitu dia cintai, yang mati karena tenggelam. William juga menenangkan diri dan juga terjebak di dalam hutan ini. Saat Emily mengetahui semuanya, dia membebaskan William. Keduanya berusaha untuk keluar dari hutan itu, tapi selalu saja terjebak oleh halusinasi dari kehidupan keduanya pada masa lalu bersama orang tercinta mereka. William akhirnya menemukan sebuah jalan dan mobil berhenti. Emily masih terjebak di hutan itu dan dia duduk bersandar ke dinding pondok itu, dan film pun berakhir. Pesan dari film ini adalah jangan pernah menginginkan kembali sesuatu yang telah tiada. Jangan lupa berikan dukungan subscribe, like, dan tinggalkan komentar Anda, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan alur film lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.